Apakah nabi-nabi sebelumnya tidak melaksanakan haji? Ya tentu saja melaksanakan. Tetapi Ka'bah dalam pengertian yang kita kenal sekarang kan belum ada. Tetapi Baitullah yang sejati itu sudah ada, kekal abadi. Nah, oleh karena itu maka di Quran dikatakan setiap zaman syariat itu berubah-ubah. Makanya kita jangan usil ketika orang berbeda dalam mengekspresikan, ya, memanifestasikan keyakinannya kepada Tuhan. Karena di setiap zaman itu yang namanya syariat berubah-ubah. Kesadaran, ya kan santai kayak saya, ya saya sore ini harus datang di sini, ya udah sama istri saya dipilihkan batik itu aja, ya udah saya pakai, saya duduk di sini, saya juga duduk di sini, tidak mikir saya akan ditanya apa, nggak saya pikirin, betul nggak? Saya akan bicara apa, nggak saya pikirin, saya cuman menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Ya Allah, terserah Engkau. Pakailah aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasih. Itu aja. Sesederhana itu hidup. Enak kan? Tidak ada yang perlu dicapai. Nah, semua orang yang ini harus cepat nyampe, ya. Makanya kalau saya pergi dari rumah, ya, istri saya ini, kalau saya udah ngidupin mobil, dulu belum saling kenal, bukan makin beres, bedaknya makin gak karu-karuan, lipstiknya makin gak karuan. Makanya begitu keluar itu bukan tambah cantik, udah kayak dakocan. Karena kita salah sering mengenal. Makanya saya itu kalau mau pergi, saya beri kesempatan, pokoknya sampai selesai. Pokoknya istri saya udah selesai, baru saya ngidupin mobil. Dulu belum saling mengenal itu saya hidupkan mobil biar cepat masuk mobil. Ternyata salah saya. Ya, saya hidupkan mobil, ternyata banyak yang ketinggalan. Itu banyak yang ketinggalan. Akhirnya kan balik lagi, betul nggak? Perempuan ketinggalan cipol aja yang di sini itu sudah 10 km balik lagi. Ayah itu harga diri, ayah ketinggalan cipol itu. Iya. Karena ternyata katanya kalau nggak ada cipol itu pantesan ya kalau Semar itu ada kuncungnya. Rupanya cipol itu menara ya. Nah, karena kita sudah saling mengenal, makanya udah. Kalau saya kalau istri saya belum selesai, ya sudah, saya baca buku, saya bikin artikel, saya tidak mau menunggu. Menunggu itu sangat menyiksa. Ya, kalau sudah keluar dari kamar, sudah lengkap, saya tanya lagi, sudah siap? Gak ada yang ketinggalan? Yes. Baru saya hidupkan mobil. Mesin mobil. Ya, enak hidup kayak gitu. Tidak ada yang perlu dicapai. Ya, gitu. Ya udah, nyampe-nya ke sana jam berapa? Gak apa-apa. Pernah ketinggalan pesawat. Ya nggak usah dipikirkan, tinggal beli lagi. Kan kalau cekcok juga tidak akan keluar itu tiket, betul nggak? Iya, kan sesederhana itu. Jadi santai aja, ya. Oke, silakan Pak Ohim. Pak Ohim, silakan Pak Ohim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sampurasun tiasa dugi ke tempat di mana berlangsungnya acara ini. Alhamdulillah ya, ada suatu pertanyaan. Jadi kan kalau ibadah haji ini kecenderungannya lebih kepada dari tapak lacak Nabi Ibrahim ya, sejarah Nabi Ibrahim. Yang kemudian kalau dalam Al-Qur'an kan seluruh manusia. Nah, ini kalau yang sebelum Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul itu kan tidak ada ceritanya kecuali di cerita anak Adam ya, yang kurbannya aja.
Ya. tapi di urusan hajinya tidak ada. Ya. Jadi seolah-olah ada perbedaan gitu kan. Kenapa gitu kan, kalau di antara Ibrahim ke sini kita diceritakan sampai Hajar Aswad, Hijri Ismail, tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Itu bagaimana kejelasannya supaya selaras. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya tambah kencang ini. Bagus ya, keren ya. Jadi kita bersyukur harusnya hidup setelah periodenya Nabi Muhammad. Karena perjalanan menuju Baitullah yang sejati, perjalanan menuju Baitullah yang sejati untuk bertemu yang punya rumah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai wasoif falyabudu robbahadal bait. Itu ada perintah di Quran, falyabudu robbahadal bait, sembah yang punya rumah. Jadi kan itu perintah itu sama dengan jangan sembah rumahnya kan. Bahasa lainnya begitu. Falyabudu robbahadal bait, sembah yang punya rumah. Itu kan sebetulnya sama dengan jangan kamu menyembah rumahnya. Jadi harusnya orang-orang yang hidup di periode setelah Nabi Muhammad harusnya lebih mudah melakukan perjalanan ke dalam diri. Kenapa? Diformalkan dalam bentuk simbol-simbol yang begitu rapi, yaitu dalam ritual haji. Nah, pertanyaan Pak Ohim tadi, apakah nabi-nabi sebelumnya tidak melaksanakan haji? Ya tentu saja melaksanakan. Tetapi Ka'bah dalam pengertian yang kita kenal sekarang kan belum ada. Tetapi Baitullah yang sejati itu sudah ada, kekal abadi. Nah, oleh karena itu maka di Quran dikatakan setiap zaman syariat itu berubah-ubah. Makanya kita jangan usil ketika orang berbeda dalam mengekspresikan, ya, memanifestasikan keyakinannya kepada Tuhan. Karena di setiap zaman itu yang namanya syariat berubah-ubah. Dalam upacara haji aja melempar jumroh dulu dengan sekarang kan berubah. Setelah kejadian di Mina orang berdesak-desakan, injak-injakan, kan oleh pemerintah Saudi dirubah. Betul nggak? Makanya melempar jumroh sekarang jadi lebih aman, lebih luas, dan dirubah kan caranya. Tetapi esensinya tidak hilang. Tetap melempar dengan 7 batu. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan melemparnya, tetapi esensi dari melempar dengan 7 batu itu yang saya tangkap. Kenapa 7 batu? Bukan 8 batu. Mungkin ada yang nafsu kan? Ya saya mau bawa batunya sekarung aja gitu. Biar setannya langsung mampus gitu. Nggak bisa. Tetap 7 batunya. Karena sebetulnya syaitan itu ya hakikatnya kan sebetulnya ego kita. Setan itu hakikatnya diri palsu kita. Dan diri palsu kita itu, ya, itu bereaksi ketika ada masukan dari yang 7. Ada masukan dari 2 mata, ada masukan dari 2 telinga, ada masukan dari 2 hidung, ada masukan dari mulut. Ya toh? Coba, langsung mereaksi kan ego. Coba ibu bapak, ada orang ngomong kepada kita, ibu, itu jangan bersahabat dengan ibu itu terus-menerus. Di belakang beda, Bu. Bilang apa? Kan? Itu dari mulut kan? Betul nggak? Langsung tersulut kan ego itu? Betul nggak? Bilang apa? Wah, nggak enak kalau dibilang-bilang. Wah, langsung kan? Udah tersulut. Gimana sih kamu? Kalau kamu sahabatan dengan saya, tolong dong bilangin. Sebetulnya kata dia, ibu tuh kasihan. Kasihan apa? Pesek. Marah gak itu? Ya padahal udah pesek, tapi marah. Betul gak? Betul gak?
marah. Nah, makanya ego itu digambarkan seperti luka yang menganga, kesenggol dikit saja langsung bereaksi. Betul nggak? Karena ego itu merasa tidak aman. Dari mana itu? Kan munculnya itu dari yang 7 ini. Sebetulnya hakikat melempar jumroh kenapa 7? Karena setan dalam diri kita ini bereaksi tepat saat mendapatkan lemparan dari yang 7 ini. Maka yang 7 ini dikendalikan supaya reaksi ini tidak negatif. Coba dengar ya di TV, seorang cucu membunuh neneknya. Ya, neneknya dilemparkan ke jurang yang dalam. Sampai jurangnya itu 10 meter meninggal. Cuman gara-gara apa? Gara-gara neneknya dimintai uang jajan, gak ngasih. Padahal yang namanya nenek gak ngasih, mungkin saja kan tidak ada uangnya. Betul gak? Apa yang harus dikasih? Tetapi ego itu selalu memaksa. Tidak mau memahami. Itu ego. Akibatnya apa? Dia ikutin egonya. Dari mana itu? Kan sebetulnya di sini, ya ini kan berdasarkan yang 7. Makanya pusing itu hadirin, selalu 7 keliling. Iya ayah, di sini ada respon ayah, betul ayah, ngelawan ego itu kayak mau perang katanya ayah. Ya, tetapi ego itu kalau dilawan makin kenceng. Makanya harus berguru, harus tahu. Ego itu justru inginnya dirangkul, inginnya dipeluk. Nah, makanya nanti di akhir sesi ini kita coba belajar memeluk ego itu. Iya. Nanti ada sesi meditasi. Karena ego itu semakin dilawan, ya, semakin membara. Ketika dilawan itu sama aja dikasih energi. Dan dia akan semakin melakukan perlawanan. Makanya kalau dipeluk, selesai. Coba, ya. Kalau pasangan kita sedang marah-marah, peluk aja. Selesai kan? Selesai. Tetapi kalau kita juga ikut marah, coba tambah marah, ya mulai, betul nggak? Itu piring yang tadinya diam aja bisa terbang, betul nggak? Tetapi kalau dipeluk, kan nggak bisa ambil piring, betul nggak? Iya, dipeluk kan, dipeluk. Makanya kalau dipeluk nggak bisa ambil piring kan, selesai kan sebetulnya. Nah, ternyata ego pun tidak bisa dimusuhi. Awas, hati-hati. Makanya ada yang mengatakan, kamu harus bisa membunuh ego. Nggak bisa. Ego itu menjadi sangat kuat ketika dia diberi energi. Makanya syaratnya cuma satu, ambil energi dari ego itu. Gimana caranya? Sederhana sebetulnya. Sadar kalau kita bukan isi. Sadar kalau kita adalah ruang. Sadar kalau kita bukan yang disaksikan. Kita adalah penyaksi. Sadar kalau kita bukan awan putih, awan hitam. Kita ini langit biru. Sadar kalau kita bukan penari. Tetapi kita ruang yang menyebabkan si penari bisa menari. Ketika kita melihat ego itu hanya bagian kecil dari diri kita, ego akan kehilangan dayanya. Makanya disitulah harus berguru. Pada siapa? Ya pada yang tahu dong. Betul nggak? Pada yang tahu. Ya. Jadi kalau gurunya sendiri masih marah-marah, masih butuh sanjungan, kesinggung dikit marah, ya nggak bisa dong ngajarin untuk memeluk ego. Betul apa tidak? Jadi jangan dilawan ya ayah. Justru Ego harus itu jangan dirangkul. dilawan. Ego itu harus Dirangkul. disaksikan. Biarkan saja. Jangan dihakimi. Jangan dinilai. Ya, biarkan saja. Karena ego itu bagian yang berjasa kepada kita. Loh, bukannya ego mencelakakan? Tidak. Ego itu melindungi kita. Coba aja, ya. Saking ingin penghasilan banyak, betul nggak? Kan si ego bilang lembur. Betul nggak? Suruh siapa? Suruh ego. Karena ego percaya kalau jamnya tambah banyak, gajinya tambah besar. Itulah ego. Kalau kesadaran tidak begitu. Sudah, kamu pulang aja. Ya, yang penting kamu sudah bekerja, rezeki itu ya
Rezeki itu nanti akan datang dengan sendirinya kalau kamu sudah jadi magnet penarik rezeki. Beda kesadaran dengan ego. Nah udah akhirnya diikuti tuh ego. Karena pulang malam terus, lembur terus kan sakit. Betul nggak? Tetapi jangan lupa, walaupun kita sakit, ada yang berjasa di situ. Ego melindungi. Buktinya apa? Kan penghasilan kalian lebih besar karena lembur. Cuma inilah kalau ngikutin ego, duit yang didapat ditabung hasil lemburan itu habis dipakai ke rumah sakit. Itu aja. Begitu ya Ayah. Baik, ini Ayah kita akan respon dari sahabat di YouTube. Ini sepertinya dari Malaysia. Ya. Saya akan bacakan Malaysia, ya. dari Pak Suhana Osman. Ya. Saya bacanya pakai bahasa Melayu kayaknya ini. Iya. Saya lagi pusing pertanyaan puasa Arafah beza waktu hanya 5 jam. Tapi puasa di Mekah dan Malaysia lewat sehari. Raya haji pun lewat sehari. Macam mana tuh Pak Saiful? Gitu Iya. katanya ya. Jadi kenapa pusing? Pusing baju keliling. Karena ego. Kan nggak usah pusing harusnya. Betul nggak? Coba sadar, bumi ini berputar mengelilingi matahari. Ya? Sehingga semua yang di bumi ini, ya kan? Yang di bumi ini, ya, akan mengalami perbedaan waktu, ya kan? Ya sudah, kenapa pusing? Ya. Gunakan saja waktu Malaysia. Yang namanya puasa kan mulainya jam 4 pagi sesuai syariat kan? Ya, sampai jam 6 sore. Ya gunakan saja jam 4 pagi waktunya Malaysia. Jangan pengen ya waktunya Arab. Betul nggak? Contoh ya, di Malaysia sekarang kan jam 5 ya, mungkin udah jam 6 nih Malaysia. Lebih dulu kan? Lebih dulu jam 6. Nah, tambah 4 jam kan? Di Arab sekarang baru jam 2 kan? Jam 2. Betul? Nah, di Malaysia sudah jam 6 saatnya buka. Nunggu aja karena orang di Arab belum buka. Kan beda mulainya. Ntar pingsan. Ya, itulah ya. Yang namanya syariat itu ya yang paling penting esensinya. Kan esensinya, bukan soal perbedaannya. Nah, pusing. Nah, itu karena masih belum mengerti yang 7. Makanya pusingnya 7 keliling. Ya, nggak ada pusing 8 keliling. Betul nggak? Jadi untuk sahabat Pak Osman ya, Suhana Osman Pak dari Suhana Osman, Malaysia. sudah rileks saja, sesuaikan dengan waktu Malaysia. Kan gitu, karena di Arab sekarang baru jam 2. Nah, Ya kan? Iya, orang Arab sekarang masih puasa. iya. Ya, kalau di Malaysia sudah jam 6, ya buka aja puasanya. Ya, Begitu, ya. itu akibat dari resiko karena berada di permukaan bumi yang berbeda. Betul Ayah. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Agus Budi Sulistyo. Assalamualaikum, mau tanya, habis sholat asar tadi ada takbiran. Kemudian dibantah, kalau sudah takbiran berarti puasa harus dibatalkan katanya Ayah. Nah, saya nggak tahu harus yang saya ikuti itu yang mana ya. Ya. Mungkin Jadi masih kita coba juga kan naik nggak dulu. ngerti takbiran itu apa esensinya.